Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Teleberita Channel ya guys. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kucingnya Kak Cahyani yang sakit, yang membuat Kak Cahyani sedih ya guys. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, aku mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport Teleberita ya. Dan bagi kalian yang baru menemukan Teleberita, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan tombol notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teleberita pastinya. Baik, terima kasih banyak. Lanjut ke video. Jadi siapa sih yang gak kenal sama Ratu TikTok yang satu ini? Wanita bernama lengkap Mega Dwi Cahyani atau lebih kita kenal dengan Cahyani ini adalah salah satu Ratu TikTok dan YouTuber terbaik sejagat raya Indonesia ini tuh guys. Selain aktif di media sosial dan di sela kesibukannya, Kak Cahyani juga mempunyai hewan peliharaan yang sangat lucu tuh guys. Jadi Kak Cahyani ini sering menghubungi pet shop langganannya, termasuk aku pekerja pet shopnya ya guys. Hehehe. Nah, aku hampir setiap 2 minggu sekali datang ke rumah untuk memandikan kucing-kucingnya Kak Cahyani nih guys. Dan ternyata Kak Cahyani bersama teman-temannya ini sangat ramah, baik, dan mudah bergaul sama para fansnya tuh guys. Tapi kali ini Kak Cahya lagi sedih dikarenakan salah satu kucingnya yang sedang sakit skebis. Jadi apa itu skebis? Oke, kita bahas ya guys bareng-bareng. Jadi ini dia guys, salah satu kucing Kak Cahyani yang kena skebis. Skebis adalah salah satu penyakit yang cukup sering terjadi pada hewan peliharaan kita tuh guys. Skebis pada kucing ini akan kita bahas ya guys, mulai dari penyebabnya hingga cara mengobati skebis pada kucing tersebut. Jadi yang ingin tahu apa itu sih penyakit skebis kucing yang dialami salah satunya kucing Kak Cahyani ini ya guys. Jadi skebis atau yang lebih familiar dengan nama kudis ini, penyebab skebis pada kucing adalah masuknya parasit kecil tuh guys ke dalam lapisan kulit yang paling luar tuh guys. Jadi tungau ini bernama Sarcoptes scabies tuh guys, yang mana makhluk ini berukuran mikroskopis yakni 0,2 mm sampai 0,4 mm tuh guys, dan bersarang pada lapisan kulit kucing. Jadi tungau ini akan menggali seperti layaknya terowongan dan bertelur di dalam kulit kucing tuh guys. Oleh karena itu, siklus perkembangan tungau skebis ini sangatlah cepat. Kutu ini akan menghabiskan seluruh hidup yang mereka punya sebagai parasit pada kucing. Dan setelah 3 hari sampai 8 hari, telur tersebut akan menetas dan berbuah menjadi larva yang kemudian menjadi nimfa tuh guys. Jadi nimfa tersebut akhirnya akan melakukan proses ganti kulit tuh guys, menjadi dewasa ketika dalam permukaan kulit tersebut. Lalu nimfa tersebut keluar dari dalam kulit untuk reproduksi kembali. Kemudian betina masuk lagi ke dalam kulit untuk bertelur. Dan begitu seterusnya siklus hidup tungau ini nih guys. Hal tersebut menyebabkan kucing kita semua yang kena skebis tuh merasakan gatal. Namun penyakit ini tidak hanya menyerang pada kucing, melainkan juga bisa menyerang pada kelinci maupun anjing dan peliharaan hewan lainnya ya guys. Bisa pada kera, musang ataupun hewan jenis lainnya ya guys. Jadi apa sih penyebabnya skebis ini yang dialami salah satunya oleh kucingnya Kak Cahya ini? Ada beberapa penyebab ya guys pada skebis kucing yang dapat mungkin terjadi. Sini aku akan menjelasin beberapa aja penyebab skebis kucing ya guys. Yang pertama yaitu penularan. Jadi penularan kemungkinan pertama kucing kamu terkena penyakit skebis karena tertular oleh kucing atau hewan lain yang menderita penyakit ini tuh guys. Apabila kamu mau melakukan kontak dengan hewan-hewan tersebut yang terkena skebis, maka tungau yang berada pada hewan terjangkit tersebut akan mudah tertular pada kucing kita juga tuh. Yang kedua yaitu tungau yang udah aku jelasin tadi di atas ya. Jadi penyebab skebis pada kucing yang kedua dapat terjadi sehingga kucing kamu bisa kena skebis ialah tungau langsung sendiri tuh guys. Jadi tungau ini pada umumnya menetaskan telur di mana aja. Ketika kucing kamu bermain di tempat terdapat telur parasit ini, kemungkinan besar akan terkena tungau tersebut dan terjangkit skebis ya. Hal tersebut bisa kamu lihat dengan cara memperhatikan sekujur tubuh kucing kamu tuh. Apabila ada bagian telinga kucing kamu terdapat kerak sedikit aja atau kulit mati yang terangkat, dan apabila kulit mati tersebut dikerok dan mengakibatkan kelecetan, maka dapat dipastikan kucing kamu terkena penyakit skebis. Oh iya guys, kamu sendiri juga perlu berhati-hati dikarenakan skebis ini dapat menular ke manusia tuh guys.
Walaupun gejalanya tidak separah kucing, namun yang kamu rasakan ialah gatal-gatal, jadi merah, gatal, sama ya. Jadi terutama yang kulitnya sensitif, jadi lebih berhati-hati kalau kucing kamu kena skabis, sebaiknya jangan dipegang dulu ya guys. Oke guys, jadi tadi kita sudah mengenal apa itu skabis, penyebab skabis, dan di sini aku juga mau ngasih tahu kalian cara mengobati skabis pada si kucing ya guys. Walaupun sebenarnya cukup mudah, tapi ini cukup sulit bagi pemula guys. Walaupun penyakit ini cukup sering terjangkit pada hewan-hewan kita ya guys, kamu tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara mengobati skabis pada kucing yang bisa kamu lakukan menurut teleberita ya guys. Yang pertama, salep atau spray khusus. Proses penyembuhan pertama kamu bisa memberikan salep khusus ya guys, karena kenapa khusus skabis? Karena sejujurnya salep skabis khusus hewan tidak dijual dimanapun. Obat skabis untuk manusia pun berbeda dengan hewan ya guys. Hati-hati apabila kamu menggunakan ke kucing kamu. Kamu juga bisa pergi ke dokter hewan atau ke pet shop terdekat di rumah kamu, dan salep khusus tersebut akan dibuatkan oleh dokter hewan biasanya tuh. Apabila kucing kamu sedang hamil atau menyusui, sebaiknya minta saran dokter hewan supaya tidak membahayakan hewan kamu ya guys. Jadi kalau nggak hamil, kalian bisa minta obatnya langsung ke dokter, minta sarannya juga. Dan biasanya di toko-toko pet shop yang lumayan terkenal juga itu udah menjual beberapa produk salep dan spray khusus buat skabis tuh guys. Itu biasanya udah ada izin edarnya ya guys. Jadi di pet shop besar itu biasanya yang nggak ada izin edarnya nggak diperjualbelikan tuh guys. Tapi apabila skabis pada kucing kamu udah parah banget tuh ya, kamu bisa pergi ke dokter hewan untuk suntik skabis. Tapi ingat juga, suntik skabis kucing ini juga bisa melakukan hanyalah dokter hewan. Jadi selain dokter hewan itu nggak ada yang bisa tuh guys. Jadi jangan macem-macem nyuntik sendiri atau minta suntikin temen ya. Biasanya dokter hewan akan menganjurkan kamu untuk menyuntikkan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan hingga penyakit ini sembuh. Jadi berkala tuh guys. Jadi minggu ini suntik, nanti ada perkembangannya gimana, terus biasanya dimandikan, kalau dimandikan nanti disuntik lagi. Dengan begitu kamu tidak perlu memberikan obat skabis pada kucing secara satu persatu tuh. Untuk harga suntik skabis di klinik hewan membandrol dengan sekitaran harga mulai dari 100.000 biasanya tuh hingga 300.000 rupiah di Jabodetabek tuh. Harga tersebut berbeda-beda ya guys antar klinik dikarenakan beberapa faktor, mungkin karena ongkir obat atau apa ya guys, kita nggak tahu juga. Namun tidak menutup kemungkinan kamu bisa mendapatkan suntik skabis dengan harga yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin kamu cari info sebanyak-banyaknya guys, atau bisa komentar di bawah ya guys untuk suntik skabis. Jadi salah satu faktor harga ialah seberapa parah tingkatan penyakit skabis yang kucing kamu derita. Apabila semakin parah, kemungkinan harga suntik skabis pun akan semakin mahal tuh guys. Jadi karena semakin mahalnya karena beberapa kali suntik ya, nggak cukup 1-2 kali aja, dan bisa berlangsung berminggu-minggu biasanya. Yang ketiga yaitu bersihkan kandang, tempat makan, bak pasir, semuanya perlengkapannya kamu bersihin semua. Jadi perlu diingat, bisa jadi daerah-daerah yang dilewati oleh kucing kamu merupakan penyebab tungau skabis itu berasal ya guys. Maka dari itu kamu perlu membersihkan kandang tempat kucing kamu tuh. Bersihkan kandang kucing menggunakan sabun dan air mengalir, dan jangan lupa untuk membersihkan perlengkapan yang lainnya yang udah Mimin jelasin tadi ya guys. Nah, saran-saran dari aku nih guys, dari teleberita ya guys, jika kucing kalian berada dalam proses pengobatan skabis, proses penyembuhan skabis, jamur atau sebagainya, maka sangat aku saranin untuk dikandangin sementara. Tentunya kondisi kandang dan perlengkapan di dalamnya tadi udah bersih, udah di steril ya guys, karena selama proses penyembuhan atau proses pengobatan, kerak-kerak dari tubuh kucing kamu akan mengering dan rontok dengan sendirinya tuh guys. Sangat berisiko apabila rontokan tersebut justru bertebar di mana-mana, karena hal tersebut memungkinkan kucing atau hewan peliharaan kamu yang lainnya atau teman-temannya yang lainnya, atau bisa jadi kucing kamu yang sedang menjalani proses pengobatan pun masih tetap akan terkena skabis tersebut. Oke guys, jadi sudah paham kan ya penyebab serta cara mengobati skabis pada kucing yang dialami oleh kucing Kak Cahyani tadi. Jadi kurang lebihnya kalian bisa diskusi di bawah, bisa komentar, dan jika bermanfaat tolong di share dan juga subscribe. Dan kita doakan semoga kucing Kak Cahya ini cepat sembuh dan sehat kembali agar Kak Cahyanya tidak sedih kembali. Oke, Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.